Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar dari Yosep Maulana 4010. Assalamualaikum Om Sanda, murai batu saya bulu halus di samping sayap keluar terus, itu kenapa ya? Kurang suhu tubuh atau bahkan lebih? Over birahi atau kurang birahi? Dulu EF pagi sore 77, sekarang saya turunin jadi apa? Jadi 22. Burung malah kayak lemas, nggak ada fikternya. Keterikan juga jarang keluar. Kalau sebelum di EF diturunin burung ada fikternya, ngeriwik juga ada. Tapi bulu halus di samping sayap sama keluar terus. Mohon pencerahannya Om. Pencernaan udah bagus, ngepasta. Oke, terima kasih Yosep Maulana 4010. Yang ditanyakan ini, kenapa burungnya kok selalu mengeluarkan bulu yang ada di sayap itu, bulu tipis-tipis tuh loh teman-teman ya. Jadi burung itu kan kalau pagi hari yang masih dingin ya, cuaca masih dingin, itu kalau kita keluarkan burung itu biasanya begitu, ya kan. Terus waktu kita mandikan setelah dia dididih itu juga begitu kadang-kadang, ya. Jadi di suhu yang dingin, awal pagi kita keluarkan, setelah dimandikan burung itu biasanya tuh keluar tuh ya bulu halus yang ada di samping sayap. Jadi sayap itu tertutup gitu ya, kelipat ke belakang, terus di sini mulai dari dada itu ada sedikit bulu halus tuh ya menutupi sayap itu. Nah, itu. Ini tandanya apa? Ini tandanya burung itu suhu tubuhnya tidak ideal. Sebenarnya begitu ya. Nah, sekarang ada tindakan nih dari Om Yosep, akhirnya diturunkan jumlah jangkriknya, katanya begitu, jadi 22. Ya tentu saja malah lebih parah gitu kan ya. Sudah burung itu agak sulit mendapatkan suhu tubuh ideal, ditambah lagi ada pengurangan protein. Padahal protein itu sendiri juga salah satu sumber ya. Di situ juga kan di jangkrik itu ada lemak juga teman-teman. Itu juga protein ini bisa untuk menghangatkan tubuh juga gitu ya. Kalau ini diturunkan malah apa? Lebih parah. Ya, harusnya begitu. Dan yakin saya burung itu tambah parah untuk ya apa? Karena dia ini sebenarnya kurang untuk dia apa? Suhu tubuhnya itu kurang. Atau dia tuh sulit untuk mendapatkan suhu tubuh ideal. Gini aja Om ya, saya menanggapi pertanyaan seperti ini itu nggak bisa kehitung lagi teman-teman ya. Cukup banyak sebenarnya saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan alhamdulillahnya akhirnya mereka ini juga mengerti. Kita ini kan bicara tentang burung lomba loh, ya kan? Burung lomba itu kan kita setting sedemikian rupa supaya bukan hanya gacor. Ingat ya, bukan hanya gacor, tetapi burung itu kerja di lapangan itu main neken, kerja durasi panjang, mainnya anteng, kan begitu. Atau mainnya rapih, bukan main anteng, tapi mainnya rapih. Yang dimaksud main rapi itu mainnya itu tetap di tangkringan, nggak turun-turun ke dasar sangkar, nggak nerpa jeruji, itu loh yang dikatakan main rapih atau nagen. Ya, neken tapi rapih, nagen gitu kan. Maunya begitu, bukan sekedar gacor saja. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang bisa dikatakan baru ngerawat burung murai batu untuk lomba, standarisasinya yaitu burung harus kenceng, burungnya gacor, responsif gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya apa? Patokan dasar saja teman-teman ya untuk
Kita ini punya burung, kita rawat, kita setting ya, di mana burung itu ada kesiapan birahi dan emosi dan kondisinya bagus, terus kita bawa ke lapangan. Nah, disitulah kita coba jajaki settingan yang kita kasih itu udah bener atau belum gitu kan ya. Nah, suatu ketika nih kalian menemukan burung yang hariannya itu cenderung atau ya sering kamu lihat lah, burung itu mengeluarkan bulu halus ini tadi. Ini kan kalau orang burung itu ada yang menyebut bulu mandi, ada juga yang menyebutkan bulu tidur. Karena kalau setelah pagi hari waktu kamu buka kerodongnya ya, setelah dia tidur kan artinya begitu ya. Itu burung itu biasanya begitu. Artinya waktu dia tidur dia pasti begitu. Terus waktu kamu mandikan, setelah mandi dia dididis itu juga begitu. Karena apa? Karena suhu tubuhnya kan drop dia. Begitu juga waktu hujan gitu kan. Dia begitu juga. Jadi burung sewaktu suhu tubuh tidak ideal dia pasti seperti itu. Nah, sekarang gini, burung lomba itu apakah harus kencang terus hariannya? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Itulah yang dinamakan settingan burung lomba. Karena burung lomba itu sesuatu yang kita bentuk ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan burung itu di lapangan. Bukan sekedar gacor gitu ya. Ya kalau kamu pengennya burungnya siset, gacor, asal kamu main EF-nya tinggi atau proteinnya tinggi, ya jelas aja dia pasti kenceng, pasti gacor. Udah nggak bisa ditolak gitu. Kalau dirasa masih kurang, kamu bisa imbangi dengan penjemuran yang agak kencang, itu juga pasti burungnya kencang dan juga gacor. Tapi apakah gacor dan kencang ini tadi enak dilombakan? Itulah burung lomba gitu ya. Jadi gini Om Yosef, kamu nggak usah bingung lah ya dengan burungmu yang ada keluar bulu halus di samping sayap itu. Oke, anggap aja itu normal. Memang ada burung itu yang keseringan begitu, tetapi bukan berarti burung itu nggak mau kerja di lapangan. Saya pernah membahas satu burung yang cukup besar dulu namanya. Contohnya itu kayak si Casper. Casper tuh dulu hariannya juga dia ada mengeluarkan bulu halus di samping sayap. Ada kan videonya? Mulai dari left ada, dari harian itu juga ada, ya kan? Nah, ada lagi di burung saya. Seperti mana supersonik itu? Supersonik itu ya, di mana dia setelah dijemur, setelah mandi, pagi hari waktu aku awal buka itu ya begitu, sama saja. Burungnya juga kurang gacor malahan. Nah, kalau ini nantilah kita bahas dengan karakter yang berbeda lah ya. Kita bahas nanti. Karena karakter di burung murai batu itu juga macam-macam gitu ya. Nah, pada intinya Om, kalau burungmu itu seperti itu, terus kamu ada labil di sini, akhirnya kamu ada kebingungan, akhirnya memutuskan sesuatu yang akhirnya malah menurunkan porsi EF-nya. Nah, ini bukannya ketemu malah parah gitu loh. Sudah burungmu sering mengeluarkan bulu halusnya itu tadi, burungmu nggak nampil, burungmu nggak Victor. Ya karena birahinya aja jelas nurun itu nanti. Turun dia birahinya. Selain birahi turun, suhu tubuhnya juga sulit untuk ideal gitu ya. Karena apa? Protein jelas kamu pangkas. Padahal itu salah satu sumber untuk yang mempertahankan suhu tubuh ideal gitu loh ya. Protein itu tadi. Gini aja saran saya, Om, kembalikan lagi untuk settingan di burungmu untuk jangkriknya. Jangkrik itu bisa kamu kasih ke 77 lagi atau kamu kasih 55 ya. Selain kamu naikkan jangkriknya ini, kamu juga bisa imbangi dengan jemuran ya kan. Penjemuran bisa kamu tambah. Oke, kalau kamu pengen ini kan kenceng toh burungnya, aktif, kenceng seperti itu. Nah, terus setelah dirawat, nanti burungmu itu diistirahatkan, dikerodong aja. Jadi kamu nggak usah pusing liatin burungmu terus, ya kan? Kamu liatin burungmu, nungguin, terus akhirnya nanti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu ya contohnya seperti ini, akhirnya kamu bingung ya untuk menangani burung itu lagi ya. Dan itu juga
Bukan hanya untuk supaya kamu nggak melihat burungmu, tetapi kalau kamu urusannya untuk burung lomba ya memang seperti itu pengondisiannya gitu kan ya. Sekarang itu tadi ya, kamu kembalikan settingannya lagi. Anggap aja ke 77 itu lagi atau ke 55. Nanti kamu bisa tambahkan untuk porsi penjemurannya. Nah untuk mandi kamu bisa kasih seminggu 2 kali lah ya mandinya. Terus setelah dirawat burung itu di fulkrodong. Ketemu lagi nanti sore. Ketemu sore, angin-anginkan burungnya, kasih jangkrik lagi. Udah dihabiskan jangkriknya, tutup lagi. Terus dikondisikan di tempat yang kalau bisa jangan terang seperti ini teman-teman. Ini kan karena di tempat dimana saya bikin video. Jadi kalau gelap-gelapan aslinya ini nggak terang seperti ini banyak lampu di situ ya. Ya harusnya itu di tempat yang cahayanya itu redup saja. Tetap ada sinar lampu tapi redup saja. Gitu ya, biar dia nanti tidur, biar dia tidak terbangun di malam hari yang akhirnya dia harus gacor di malam hari. Itu juga kurang bagus untuk khususnya burung lomba. Jadi burung-burung yang lebih ke spesifik untuk burung lomba nih teman-teman. Mungkin kan saya bilang seperti ini, oh Om Sanda kok di situ kok ada burung yang masih bunyi gitu kan ya. Ini juga tempatnya terang ya, saya tadi bilang ya. Ini di tempat dimana saya bikin video. Ya kalau saya bikin video terus gelap-gelapan kamu kan nggak lihat saya, ya kan? Satu itu, terus dua ini burung ini kan masih pastol ya, ini kastanya masih di ladberan. Dan alhamdulillah juga burung udah nampil, udah beberapa kali juga udah juara. Tapi kalau burung-burung saya untuk main-main kelas besar nggak ada ceritanya teman-teman yang namanya malam itu dia berbunyi, dia harus tidur. Dan itu memang dibiasakan. Ingat, burung lomba itu burung yang dibentuk. Oke? Kita memberikan aktivitas rutinitas ke burung itu secara konsisten. Ya, itu secara tidak langsung adalah membentuk burung kita. Burung yang diperuntukkan untuk ke lapangan. Bukan untuk gacor-gacoran rumahan. Oke? Gimana? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.